Bapak dan Ibu, ketika usia mulai menua, ada satu pertanyaan yang diam-diam sering muncul di hati. Apakah saya masih dihargai? Dulu kita sibuk, dibutuhkan, didengar. Kini langkah melambat, suara tak selalu ditanya. Ada rasa sepi, ada takut tak dianggap. Ada rindu pada masa ketika kehadiran kita berarti. Mungkin Bapak dan Ibu juga sering merasa seperti ini. Ini tentang saya. Seiring bertambahnya usia, peran hidup memang berubah. Anak-anak tumbuh, dunia bergerak lebih cepat, dan orang tua sering merasa tertinggal. Perasaan ingin dihormati bukan kesombongan, bukan pula kelemahan iman. Ini adalah kebutuhan jiwa manusia yang wajar, terutama di usia senja. Kehormatan bukan lagi soal jabatan atau kekuatan, tetapi tentang sikap hidup yang terpancar dengan tenang. Ada seorang bapak berusia 71 tahun. Ia tidak kaya, tidak berkuasa, tapi setiap kata-katanya didengar, bukan karena keras tapi karena bijak. Bapak dan ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, bahkan yang tinggal di luar negeri, mungkin pernah bertemu sosok seperti ini. Orang tua yang kehadirannya menenangkan, bukan menekan. Banyak yang berkata dalam hati, saya pernah ingin menjadi seperti itu. Ketika seseorang kehilangan sikap yang tepat di usia tua, dampaknya bukan hanya pada hubungan, tetapi pada batin sendiri. Orang tua bisa merasa tidak dibutuhkan, merasa dilupakan, merasa hidupnya tidak lagi penting, bahkan merasa hanya menjadi beban. Rasa ini sangat sunyi, karena sering tidak terucap tapi terus menggerogoti harga diri. Bapak dan Ibu disegani di usia tua bukan soal ditakuti atau selalu dituruti. Disegani lahir dari ketenangan, dari cara bicara, dari sikap menerima hidup dengan lapang. Orang yang tetap lembut, tidak mengeluh berlebihan, dan tahu kapan diam justru lebih dihormati. Bapak dan Ibu tetap berharga, meski usia bertambah dan peran berubah. Satu hal penting untuk diingat, sikap adalah warisan paling kuat di usia senja. Jika Bapak dan Ibu pernah merasakan ingin tetap dihargai tanpa harus memaksa, menuliskannya di kolom komentar bukan sekadar berbagi. Itu adalah jejak hidup yang bisa menguatkan lansia lain agar tetap tegak, tenang, dan disegani di ujung usia. Bapak dan Ibu di usia senja, tubuh memang tidak lagi sekuat dulu. Kadang bangun tidur terasa nyeri, langkah lebih lambat, dan hati mudah lelah. Di saat seperti itu, keluhan sering keluar tanpa disadari. Bukan ingin mengeluh, hanya ingin dimengerti. Namun setelah itu hati justru terasa kosong. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah berpikir, mengapa setelah bercerita saya malah merasa kecil? Ini seperti sedang menceritakan diri sendiri. Mengeluh adalah reaksi manusiawi. Tidak ada yang salah dengan merasa sakit atau lelah. Namun di usia tua, keluhan yang terlalu sering bisa mengubah cara orang memandang kita. Bukan karena kita lemah, tetapi karena orang di sekitar ikut merasa berat. Ini bukan kesalahan Bapak dan Ibu, bukan pula tanda kurang iman. Ini proses alami, ketika jiwa sedang belajar cara baru untuk didengar dengan lebih bijak. Ada seorang ibu berusia 69 tahun. Setiap bertemu keluarga, ia selalu menceritakan sakitnya, kesulitannya, dan rasa capeknya. Lama-lama, orang mulai mendengarkan sambil lalu. Suatu hari ia mencoba berubah. Ia tetap jujur tetapi memilih kata yang lebih tenang. Ia berkata pelan, "Saya pernah seperti itu, dan ternyata orang jadi lebih hormat ketika saya tidak banyak mengeluh." Cerita ini sering membuat lansia lain mengangguk dalam diam. Keluhan yang berlebihan tidak hanya memengaruhi hubungan, tetapi juga batin sendiri. Perlahan muncul perasaan tidak dibutuhkan, merasa hanya membawa cerita sedih, merasa kehadirannya melelahkan orang lain. Dari sini harga diri mulai turun dan hidup terasa semakin sepi. Padahal yang dicari bukan simpati, melainkan penghargaan dan kehangatan. Bapak dan Ibu, orang yang tetap disegani di usia tua bukanlah yang paling kuat, tetapi yang paling tenang menerima hidup. Menyampaikan keadaan dengan jujur itu baik, namun membungkusnya dengan rasa syukur jauh lebih menenangkan. Sikap tidak mengeluh berlebihan bukan berarti memendam penderitaan, tetapi memilih kata yang menjaga martabat diri. Bapak dan Ibu tetap berharga, meski tubuh tidak lagi sempurna. Sikap pertama agar tetap disegani adalah belajar mengeluh secukupnya dan bersyukur selebihnya. Jika Bapak dan Ibu sedang berusaha menjaga kata-kata agar tetap dihormati di usia senja, menuliskannya di kolom komentar bukan sekadar cerita. Itu adalah jejak kebijaksanaan yang bisa menguatkan lansia lain agar tetap tegak dan bermartabat.
Bapak dan Ibu, di usia senja, niat hati seringkali hanya satu, ingin membantu. Melihat anak atau orang sekitar menghadapi masalah, kita refleks ingin ikut campur, memberi saran, mengatur agar semuanya baik-baik saja. Namun setelah itu, hati justru terasa perih ketika nasihat tidak didengar. Mungkin Bapak dan Ibu pernah merasa, saya hanya ingin menolong, tapi mengapa saya malah dijauhkan? Rasanya seperti sedang menceritakan diri sendiri. Keinginan mencampuri urusan orang lain bukan karena ingin berkuasa, ini lahir dari pengalaman panjang hidup, dari rasa tanggung jawab yang belum sepenuhnya selesai. Namun seiring bertambahnya usia, peran itu berubah. Anak dan orang sekitar perlu ruang untuk belajar dari pilihan mereka sendiri. Ini bukan berarti Bapak dan Ibu tidak dibutuhkan. Ini adalah proses alami, ketika kebijaksanaan justru diuji dengan kemampuan menahan diri. Ada seorang bapak berusia 72 tahun, ia terbiasa mengatur banyak hal dalam keluarga. Ketika anaknya dewasa, kebiasaan itu tetap terbawa. Suatu hari ia memilih diam, hanya mendengar dan berdoa. Beberapa waktu kemudian, anaknya justru datang meminta pendapat. Sang bapak berkata lirih, "Saya pernah seperti itu. Ternyata ketika saya tidak ikut campur, kata-kata saya lebih dihargai." Cerita ini sering membuat banyak lansia merenung. Jika orang tua terus mencampuri semua urusan, hubungan bisa menjadi tegang. Anak merasa diawasi, orang tua merasa tidak dihormati. Dari sini muncul luka batin yang dalam, merasa tidak dibutuhkan, merasa kehadirannya hanya mengganggu, merasa hidupnya tidak lagi penting. Perasaan ini sunyi tapi sangat menyakitkan bagi harga diri lansia. Bapak dan Ibu disegani bukan berarti selalu didengar, tetapi tahu kapan berbicara dan kapan menahan diri. Orang tua yang bijak tidak memaksakan pendapat, namun siap ketika diminta. Sikap inilah yang membuat kehadiran terasa menenangkan, bukan menekan. Bapak dan Ibu tetap berharga meski memilih diam dan mempercayakan proses hidup kepada Allah. Sikap kedua agar tetap disegani di usia tua adalah tidak mencampuri semua urusan, tetapi tetap peduli dengan cara yang dewasa. Jika Bapak dan Ibu sedang belajar menahan diri demi menjaga hubungan tetap hangat, menuliskannya di kolom komentar bukan sekadar berbagi. Itu adalah pelajaran hidup yang bisa menguatkan orang tua lain agar tetap dihormati dengan tenang. Bapak dan Ibu, semakin bertambah usia, kata-kata menjadi semakin bermakna. Satu kalimat bisa menenangkan, tetapi satu kalimat juga bisa melukai tanpa sengaja. Kadang niat kita baik, ingin mengingatkan atau meluruskan. Namun setelah berbicara, suasana berubah dingin. Mungkin Bapak dan Ibu pernah merasa, saya tidak bermaksud menyakiti, tapi mengapa orang menjauh? Ini seperti sedang membicarakan diri kita sendiri. Itu, muncul keyakinan kuat tentang benar dan salah. Namun dunia terus berubah, cara berpikir orang pun berbeda. Jika cara bicara terasa keras, orang akan lebih fokus pada nada, bukan pada isi. Ini bukan karena Bapak dan Ibu salah, dan bukan pula karena niat yang buruk. Ini adalah proses belajar menyesuaikan diri dengan lembut. Seorang nenek berusia 70 tahun dikenal jujur dan tegas. Namun kejujuran itu sering disampaikan dengan nada tinggi. Lama-kelamaan keluarga merasa takut untuk bercerita. Suatu hari ia memilih menahan emosi dan berbicara lebih pelan. Hasilnya mengejutkan. Ia berkata, "Saya pernah seperti itu. Ternyata ketika kata-kata saya lembut, orang lebih mau mendengar." Cerita ini sering membuat lansia lain tersenyum pahit. Jika cara bicara tidak dijaga, hubungan perlahan menjauh. Orang tua bisa merasa tidak dihargai, merasa diabaikan, bahkan merasa kehadirannya tidak lagi penting. Dari sini muncul perasaan menyakitkan, merasa tidak dibutuhkan, merasa hanya menjadi sumber konflik. Perasaan ini diam-diam menggerogoti ketenangan dan harga diri lansia. Bapak dan Ibu, orang yang disegani bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang paling menenangkan kehadirannya. Menjaga cara bicara adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi di usia senja. Lembut bukan berarti lemah, lembut adalah tanda kedewasaan hati. Bapak dan Ibu tetap berharga, meski memilih berkata pelan dan penuh pertimbangan. Sikap ketiga agar tetap disegani adalah menjaga kata dan nada bicara. Jika Bapak dan Ibu sedang belajar menenangkan ucapan demi menjaga hubungan tetap hangat, menuliskannya di kolom komentar bukan sekadar cerita.
Itu adalah warisan sikap yang bisa menguatkan orang tua lain agar tetap dihormati dengan tenang di usia tua. Bapak dan ibu di usia senja seringkali hati kita mudah tergerak. Melihat anak, menantu, atau cucu mengambil keputusan sendiri, muncul rasa ingin membantu, ingin mengingatkan, bahkan ingin melindungi. Niatnya baik. Namun terkadang, tanpa sadar kita terlalu jauh ikut campur. Lalu muncul kalimat di hati, "Saya hanya ingin yang terbaik." Ini tentang saya, ini tentang banyak orang tua. Seiring bertambahnya usia, peran orang tua memang berubah. Dulu kita memegang kendali penuh, sekarang anak-anak belajar berdiri sendiri. Ketika orang tua terlalu ikut campur, anak bisa merasa tidak dipercaya, bukan karena mereka tidak sayang, tetapi karena mereka ingin dihargai sebagai pribadi dewasa. Ini bukan kesalahan siapapun, hanya pergeseran peran yang sering terasa menyakitkan. Ada seorang bapak berusia 68 tahun yang selalu ingin tahu urusan rumah tangga anaknya, dari keuangan hingga cara mendidik cucu. Awalnya dianggap perhatian, lama-lama anak menjadi tertutup. Suatu hari bapak itu memilih berkata, "Ayah percaya keputusanmu." Sejak saat itu anak justru sering datang meminta nasihat dengan sendirinya. Ia berkata pelan, "Ternyata mundur selangkah membuat saya lebih dihormati." Jika terlalu sering ikut campur, orang tua bisa perlahan dijauhkan. Bukan dibenci, tetapi dihindari. Percakapan menjadi singkat, kunjungan terasa formal. Dari sini tumbuh perasaan sepi, merasa tidak dibutuhkan, merasa tidak lagi punya tempat. Perasaan ini sering tidak diucapkan, tetapi sangat berat dipikul di usia tua. Bapak dan ibu, orang tua yang disegani adalah yang tahu kapan memberi nasihat dan kapan memberi kepercayaan. Tidak ikut campur berlebihan bukan berarti tidak peduli. Justru itu tanda kebijaksanaan dan kematangan jiwa. Ketika kita memberi ruang, anak akan memberi hormat. Ketika kita percaya, kepercayaan itu kembali kepada kita. Sikap keempat agar tetap disegani di usia tua adalah tidak mencampuri urusan anak secara berlebihan. Jika bapak dan ibu sedang belajar melepaskan dengan ikhlas, tuliskan satu kalimat di komentar. Barangkali pengalaman bapak dan ibu menjadi pelajaran berharga bagi orang tua lain agar tetap dihormati tanpa kehilangan kedekatan. Bapak dan ibu di usia senja lisan seringkali lebih cepat daripada hati. Kita merasa sudah banyak makan asam garam kehidupan sehingga apa yang terlintas ingin segera diucapkan. Kadang berupa nasihat, kadang keluhan, kadang perbandingan. Lalu setelah kata-kata keluar, hati justru terasa kosong. Mungkin bapak dan ibu pernah merasa, "Saya tidak bermaksud menyakiti. Ini tentang saya. Ini tentang kita semua yang menua." Secara psikologis, lansia cenderung lebih sensitif dan reflektif. Kenangan lama sering muncul, emosi lebih mudah tersentuh. Di sisi lain, orang di sekitar, anak, menantu, cucu memiliki tekanan hidup yang berbeda. Ketika lisan orang tua terlalu tajam, mereka bisa merasa tertekan. Ini bukan karena bapak dan ibu jahat, ini proses alami usia yang perlu disadari dengan lembut. Seorang ibu berusia 70 tahun sering mengeluh tentang hidupnya di depan anak-anak. Ia merasa hanya sedang bercerita. Namun suatu hari cucunya berkata lirih, "Nenek kalau bicara kok sedih terus." Kalimat itu menusuk hati sang ibu. Sejak saat itu ia belajar memilih kata. Ia tetap jujur, tetapi lebih tenang. Perlahan, rumah kembali terasa hangat. Lisan yang tidak dijaga bisa membuat orang tua dijauhi secara perlahan, bukan karena tidak sayang, tetapi karena lelah secara batin. Dari sini muncul rasa tidak didengarkan, merasa dilupakan, bahkan merasa hanya menjadi beban suasana. Luka ini sunyi, tidak terlihat, namun sangat berat bagi jiwa lansia. Bapak dan ibu, menjaga lisan bukan berarti memendam semuanya. Ini tentang memilih waktu, memilih kata, dan memilih niat. Orang tua yang disegani bukan yang paling banyak bicara, tetapi yang ucapannya menenangkan. Di usia tua, diam yang bijak sering lebih berharga daripada nasihat yang panjang. Sikap kelima agar tetap disegani di usia tua adalah menjaga lisan dengan penuh kesadaran. Jika bapak dan ibu sedang belajar berbicara dengan lebih lembut, tuliskan satu kata di komentar. Jejak kecil itu bisa menjadi pengingat bahwa ketenangan hati juga bisa diwariskan melalui kata-kata yang baik. Bapak dan ibu, di usia senja seringkali hati tanpa sadar membandingkan. Melihat teman seusia yang hidupnya tampak lebih mapan, anaknya lebih berhasil, kesehatannya lebih baik. Lalu muncul bisikan pelan di dalam dada.
Kenapa hidup saya tidak seperti itu? Mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakannya. Ini tentang saya. Ini tentang banyak orang tua yang diam-diam menilai diri sendiri terlalu keras. Secara alami manusia cenderung membandingkan hidupnya dengan orang lain, apalagi ketika usia bertambah dan kesempatan terasa semakin sempit. Lansia sering menoleh ke belakang, menilai perjalanan hidupnya. Namun setiap orang memiliki jalan, ujian, dan waktu yang berbeda. Ini bukan kelemahan iman atau kurang syukur. Ini bagian dari proses batin di usia tua yang perlu dipahami dengan lembut. Ada seorang ibu berusia 72 tahun yang sering berkata, "Teman ibu hidupnya enak, anak-anaknya sukses semua." Setiap kali berkata begitu, wajahnya terlihat makin redup. Suatu hari, cucunya memeluk dan berkata, "Kalau tidak ada nenek, kami tidak seperti sekarang." Ibu itu terdiam. Ia sadar, selama ini ia melihat ke atas, lupa melihat arti kehadirannya sendiri. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah berada di posisi itu. Terlalu sering membandingkan diri membuat hati tidak pernah tenang, rasa syukur perlahan memudar, digantikan perasaan gagal, tidak cukup, dan tidak berarti. Di usia tua, ini bisa berubah menjadi luka batin yang dalam. Merasa hidupnya tidak penting, merasa tidak berhasil, bahkan merasa keberadaannya tidak memberi arti apapun. Luka ini sunyi, namun sangat melelahkan jiwa. Bapak dan Ibu, orang tua yang disegani bukan yang hidupnya paling sempurna, tetapi yang mampu berdamai dengan jalan hidupnya sendiri. Ketika kita berhenti membandingkan, wajah menjadi lebih teduh. Kata-kata lebih ringan dan kehadiran kita lebih menenangkan. Di usia senja, menerima diri sendiri adalah bentuk kebijaksanaan yang paling tinggi. Bapak dan Ibu tetap berharga apa adanya. Sikap keenam agar tetap disegani di usia tua adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Jika Bapak dan Ibu sedang belajar menerima hidup dengan ikhlas, tuliskan satu kata syukur di kolom komentar. Jejak kecil itu mungkin menjadi penguat bagi lansia lain yang sedang merasa hidupnya kurang berarti. Bapak dan Ibu, usia senja sering membawa banyak perubahan yang tidak kita minta. Tubuh tak sekuat dulu, ingatan tak setajam dulu, peran hidup pun perlahan bergeser. Hal-hal yang dulu bisa kita lakukan sendiri, kini harus dibantu orang lain. Di titik ini, hati kadang berontak. Kenapa saya jadi seperti ini? Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasa begitu. Ini tentang saya. Ini tentang kita yang sedang belajar menerima. Perubahan adalah bagian paling berat dalam proses menua. Secara psikologis, lansia sering merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Dari yang memberi perintah, kini diminta menunggu. Dari yang menguatkan, kini perlu dikuatkan. Ini bukan tanda kelemahan atau kegagalan. Ini proses alami usia, fase hidup yang memang meminta kita untuk melambat dan merendah dengan penuh kesadaran. Ada seorang bapak berusia 74 tahun yang dulu sangat mandiri. Ketika sakit, ia harus bergantung pada anaknya. Awalnya ia sering marah dan merasa tidak berguna. Namun suatu hari ia berkata pelan, "Mungkin ini cara Tuhan mengajari saya berserah." Sejak itu ia mulai menerima bantuan dengan tenang. Anehnya justru sejak saat itu anak-anaknya semakin hormat dan lembut kepadanya. Menolak perubahan membuat hati lelah. Setiap bantuan terasa seperti penghinaan, setiap perhatian dianggap mengganggu. Dari sini tumbuh rasa tidak dibutuhkan, merasa hanya menjadi beban, bahkan merasa hidupnya sudah tidak penting lagi. Perasaan ini sering dipendam, tetapi diam-diam menggerogoti ketenangan batin lansia. Bapak dan Ibu, orang tua yang disegani bukan yang menolak usia, tetapi yang menerima perubahan dengan lapang dada. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi berdamai. Ketika hati menerima, wajah menjadi lebih tenang, tutur kata lebih lembut, dan kehadiran kita justru semakin dirindukan. Di usia senja, kelapangan dada adalah sumber kewibawaan yang sejati. Sikap ketujuh agar tetap disegani di usia tua adalah menerima perubahan dengan hati yang lapang. Jika Bapak dan Ibu sedang belajar menerima keadaan hari ini, tuliskan satu kata yang mewakili perasaan Bapak dan Ibu. Cerita kecil itu bisa menjadi pelita bagi lansia lain yang sedang berjuang menerima dirinya sendiri.
Bapak dan ibu di usia senja ada saat-saat hati terasa sangat sepi, anak sibuk, cucu punya dunianya sendiri. Lalu muncul keinginan sederhana, ingin diperhatikan, ingin ditemani, ingin didengar. Itu manusiawi, namun kadang tanpa sadar keinginan itu berubah menjadi tuntutan. Kenapa jarang menelepon? Kenapa jarang datang? Mungkin bapak dan ibu pernah merasakannya. Ini tentang saya. Ini tentang banyak hati yang rindu. Secara psikologis, lansia memang lebih membutuhkan kedekatan emosional. Ketika peran sosial berkurang, keluarga menjadi pusat harapan. Namun di sisi lain, anak-anak juga memiliki tanggung jawab dan tekanan hidupnya sendiri. Ketika perhatian dituntut berlebihan, hubungan bisa terasa berat. Ini bukan karena orang tua tidak dicintai, tetapi karena ritme hidup yang berbeda. Ada seorang ibu berusia 69 tahun yang sering mengeluh karena anaknya jarang pulang. Setiap kali anak datang, ibu langsung menumpahkan rasa kecewanya. Lama-lama kunjungan menjadi jarang. Suatu hari ibu itu memilih berkata, "Ibu senang kamu datang walau sebentar." Sejak saat itu anak justru lebih sering mampir. Ibu itu berkata pelan, "Ternyata menerima lebih menenangkan daripada menuntut." Tuntutan yang terus-menerus bisa membuat orang tua dijauhkan tanpa disadari. Dari sini muncul luka batin yang dalam, merasa tidak diinginkan, merasa dihindari, merasa kehadirannya hanya membawa beban. Perasaan ini sangat menyakitkan, apalagi ketika usia sudah senja dan hati lebih rapuh. Bapak dan ibu orang tua yang disegani adalah yang kehadirannya dirindukan, bukan ditakuti. Ketika kita memberi ruang, perhatian datang dengan tulus. Ketika kita menerima dengan ikhlas, cinta justru mengalir lebih hangat. Di usia tua, ketenangan hati sering lahir dari kemampuan melepaskan tuntutan kecil yang melelahkan. Sikap kedelapan agar tetap disegani di usia tua adalah tidak menuntut perhatian secara berlebihan. Jika bapak dan ibu sedang belajar menerima perhatian sekecil apapun dengan rasa syukur, tuliskan satu kalimat di komentar. Barangkali kalimat itu menjadi penguat bagi lansia lain yang sedang merasa sepi dan tak diperhatikan. Bapak dan ibu di usia senja ada satu hal yang sering diam-diam menguji hati. Perasaan bahwa kita sudah banyak berbuat, sudah banyak berkorban, sudah melewati begitu banyak luka. Kadang tanpa sadar muncul rasa ingin diakui, ingin dihormati karena masa lalu. Namun di saat sunyi, hati justru bertanya, apakah saya masih berarti hari ini? Ini tentang saya. Ini tentang banyak orang tua yang sedang belajar berdamai dengan usia. Seiring bertambahnya usia, manusia cenderung menggenggam cerita lama sebagai pegangan harga diri. Itu wajar, namun hidup terus berjalan. Ketika kita terlalu menggenggam kebanggaan masa lalu, hati menjadi berat. Rendah hati dan berserah bukan berarti merendahkan diri, tetapi menerima bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling berjasa, melainkan siapa yang paling ikhlas menjalani hari ini. Ini bukan kelemahan, ini kematangan jiwa. Ada seorang bapak berusia 76 tahun yang dulunya disegani karena jabatan dan kepintarannya. Setelah pensiun, ia memilih hidup sederhana, banyak diam, banyak berdoa. Ia berkata, "Sekarang tugas saya hanya menjadi orang tua yang menenangkan." Dari sikapnya, kita belajar semua yang telah dibahas. Menjaga lisan, tidak ikut campur berlebihan, tidak membandingkan diri, menerima perubahan, tidak menuntut perhatian, dan kini rendah hati serta berserah. Justru disitulah wibawa sejati tumbuh. Tanpa kerendahan hati, usia tua bisa terasa sangat sepi, penghormatan yang diharapkan tak kunjung datang, pujian yang ditunggu tak terdengar. Dari sini lahir luka batin paling dalam, merasa hidupnya sudah tidak penting, merasa hanya tinggal menunggu waktu, merasa tidak lagi dibutuhkan. Padahal seringkali yang dibutuhkan bukan pengakuan, tetapi ketenangan hati. Bapak dan ibu orang tua yang tetap disegani di usia tua adalah yang kehadirannya menenangkan, bukan mengingatkan jasa. Rendah hati membuat kita mudah dicintai, berserah membuat hati lapang. Meski rambut memutih dan tubuh melemah, nilai diri tidak pernah berkurang. Bapak dan ibu tetap berharga, bukan karena masa lalu tetapi karena kebijaksanaan hari ini. 9 sikap ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menemani perjalanan usia senja.
Jika satu saja dari sikap ini terasa dekat di hati, tuliskan di kolom komentar. Dengan menulis, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan lansia lain yang sedang merasa sendirian. Dan jika kanal hikmah di ujung usia terasa seperti teman seperjalanan, mari kita berjalan bersama. Pelan-pelan dengan hati yang lebih tenang menuju hari tua yang tetap bermakna.